Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan ya, nama saya Beni Asep Istanto. Alamat saya Jobotan RT3 RW2 Tambak Boyo Pedan Klaten. Surat terbuka teruntuk Pak Prabowo ya, karena saya tahunya Pak Prabowo. Yang kedua, Menteri Keuangan Pak Purbaya, itu saya juga seneng banget. Yang ketiga, Pak Deddy Mulyadi, saya ngefans sekali ya. Ini saya buat surat terbuka itu buat omon-omon aja. Kali aja suatu saat saya dicari, saya mau diikutkan serta, alamat saya udah tertera lengkap di situ ya. Oke, jadi gini Pak, saya itu mau mencetuskan unek-unek saya ya. Selama di Indonesia, saya karena orang Indonesia, cinta tanah air, saya itu kadang heran. Orang Indonesia itu piye ya? Kita punya hutang dengan negara lain banyak. Padahal solusi untuk mendapatkan uang itu sangat untuk saat ini ya. Sangat bisa, banyak sangat mungkin bisa dicari dengan cara yang lebih modern. Maksud saya gini, Indonesia itu punya hutang ya. Kenapa Indonesia itu nggak bikin YouTube? Itu salah satunya ya. Kalau Indonesia itu bikin YouTube ya, dikelola oleh orang-orang di bidang ahlinya, benar-benar kontennya punya Indonesia, isinya nanti ketika kegiatan Pak Purbaya, ketika kegiatan Pak SBY, terus ketika Pak Deddy Mulyadi. Maksud saya gini, apalagi disiarkan, apalagi kita serentak ya, kita tahu Indonesia itu punya hutang. Kalau kita serentak, ayo Indonesia dibantu untuk biar dapat subscribe banyak. Penduduk kita katanya 200 juta. 200 juta subscribe semua pelan-pelan ya, atau biar secara permanen. Setiap orang harus mengikuti YouTube Indonesia Emas, itu yang pertama. Cuman harus benar-benar terbuka. Kalau nanti uangnya banyak, kalau nanti temanya itu bagus dan ngebum, hasilnya kayak misal lah, kayak Mr. Beast itu, Mr. Beast aja bisa membantu luar negeri dan sebagainya. Maksud saya gini loh, ayo kita gotong royong. Jangan hanya apa ya, untuk pribadi. Maksud saya orang yang tinggal di Indonesia itu bisa loh kaya dengan YouTube. Indonesia itu banyak orang kaya dengan YouTube, artis terutama ya. Artis Raffi Ahmad, Andre Taulani, itu yang saya suka, Wendy Cagur, itu saya suka itu yang nonton-nonton mereka itu. Atta, itu aja bisa. Masa Indonesia yang penduduknya 200 juta kita kompakan untuk subscribe ya. Demi kecintaan kalian kepada Indonesia, tolong di subscribe ya. Itu masa tidak bisa. Kontennya nanti diisi lah tentang Pak Purbaya ketika pidato, Pak SBY, Pak Prabowo ketika nanti kunjungan, Mas Gibran ketika pembenahan. Jadi intinya itu negara kita itu sebenarnya bisa jadi negara hebat apabila ketemu titik temunya. Karena logikanya gini, Pak Deddy Mulyadi yang pernah dikatakan gubernur konten, itu aja bisa hebat banget, luar biasa, yang subscribe banyak, hasilnya banyak, bisa berbagi. Kenapa Indonesia itu nggak bisa? Saya tuh heran. Ya kalaupun mohon maaf kata-kata saya ini ada yang salah, cuman saya tuh kadang penasaran kenapa nggak ada orang khusus. Ibarat saya loh kasarannya itu diikutkan Pak Deddy Mulyadi kayak Mas Gibran, Pak Prabowo, saya khusus bikin kontennya. Terus nanti masukkan YouTube-nya, temanya, tapi benar-benar terbuka datanya. Ini kita yang lihat setiap hari, yang tambah subscribe setiap hari, hasil kita setiap hari, monetis kita cair segini-segini. Itu kayaknya luar biasa ya. Ya mungkin gambaran pendek dari saya seperti itu dulu aja Pak Prabowo, Bapak Presiden Prabowo. Saya hormat sekali Prabowo, Bapak Prabowo. Mas Gibran, podo-podo Solo mas, saya Klaten, Surakarta ya. Semoga ini bisa dijadikan bahan ya, bahan kenapa enggak Indonesia itu punya YouTube. Terus
Pak Menteri Keuangan saat ini juga lagi istilahnya secara pemain tim YouTube baru fake-nya, baru jos. Kenapa itu nggak dijadikan YouTube? Mari kita support untuk YouTube Indonesia khususnya, biar ekonomi Indonesia lebih baik. Uangnya, hasil dari subscriber, hasil dari penontonnya ditampung di Bank Indonesia yang orang-orangnya yang benar-benar integritas tinggi, yang jaga uang tersebut sahur buat bayar hutang. Intinya gini, saya tuh prihatin kalau dengar Indonesia kok hutangnya banyak dan sebagainya. Kasarannya loh, saya itu kon urun lah buat Indonesia dalam waktu satu kali aja seumur hidup. Satu orang itu ibarat saya pribadi ya, satu orang itu 1 juta. Tapi semua ya, ini harus disamaratakan semua. Satu orang 1 juta. Saya tuh punya anak 3, istri, berarti saya nanti bayar 5 juta. Sekali seumur hidup untuk negara. Tapi harus benar-benar untuk melunaskan hutang Indonesia. Dan harus benar-benar orang yang integritasnya tinggi, yang benar-benar intinya love Indonesia. Jadi pada intinya gimana Indonesia ini bangkit. Bangkit itu bukan hanya berpikir tentang piye uang 200 triliun ini nanti diputer, itu bagus. Cuman untuk mendapatkan uang laginya itu kita juga harus berpikir. Saya senang dengan konsep Pak Purbaya 200 triliun 200T ya diputer bawah turun. Konsepnya itu saya pelajari, wah luar biasa. Bawah nggak kering. Cuman kalau kita ada fokus, ayo kita nyari uang, bukan hanya membagi uang atau ngecak apa ya, atau memplanning uang gimana. Kalau kita fokusnya ayo Indonesia gimana nyari uang dan cari orang-orang yang benar-benar kompeten, yang nggak korupsi. Indonesia tuh kaya, tak jamin kaya. Cari orang-orang yang kompeten dan berani disumpah. Bahkan kalau lebih bagus ya kalau Pak Prabowo berani ketok palu, koruptor dihilangkan, ya harus tegas, intinya itu. Gitu ya Pak. Sementara gitu dulu Bapak Prabowo, Mas Gibran, dan Pak Menteri Keuangan. Siapa tadi? Saya baru habis nyebutkan malah lupa Pak. Aduh ya, itu Bapak Menteri, saya ngefans banget, senang dengan gayanya yang optimis itu, saya senang. Terus Pak Deddy Mulyadi juga gubernur yang luar biasa, dari kontennya bisa support buat wilayahnya. Ya pengen saya seperti itu, kita kumpulkan, jangan hanya memperkaya diri pribadi ya. Ayo kita support Indonesia. Kalau Indonesia maju, Indonesia berkembang, Indonesia makmur, insya Allah bawahnya semua nanti makmur semua. Gitu dulu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.